Sore itu, langit di sebuah kota kecil mulai berubah jingga. Angin lembut membawa aroma gorengan dan kolak dari deretan penjual takjil di pinggir jalan. Orang-orang mulai berdatangan untuk membeli makanan berbuka. Di antara keramaian itu, ada satu gerobak sederhana yang selalu menarik perhatian. Gerobak itu milik seorang kakek bernama Pak Rahmat. Usianya mungkin sudah lebih dari 65 tahun. Rambutnya putih hampir seluruhnya, wajahnya dipenuhi keriput, dan tubuhnya terlihat kurus. Ia selalu memakai baju koko yang sudah agak pudar serta peci hitam yang terlihat sangat sering dipakai. Setiap sore, Pak Rahmat mendorong gerobaknya sendiri ke sudut trotoar dekat lampu merah. Takjil yang ia jual sebenarnya sederhana, kolak pisang, es buah, gorengan hangat, dan beberapa bungkus kurma. Namun entah kenapa, pembeli selalu datang kembali. Kolaknya satu ya, Pak, kata seorang ibu muda. Pak Rahmat tersenyum ramah sambil menuangkan kolak ke dalam mangkuk plastik. Silakan, Bu, hati-hati panas. Senyumnya selalu tenang, tidak pernah terlihat tergesa-gesa, meskipun antrean mulai panjang. Orang-orang di sekitar pasar mengenalnya sebagai kakek yang sangat sabar. Ia jarang bicara banyak. Setiap kali ada yang mencoba menawar terlalu murah, ia hanya tersenyum. Kalau memang cocok, silakan dibeli. Kalau tidak juga tidak apa-apa, katanya dengan suara lembut. Tidak ada yang tahu banyak tentang masa lalu Pak Rahmat. Ia datang ke kota itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, setiap bulan Ramadan ia selalu berjualan di tempat yang sama. Beberapa pedagang lain sering bertanya, Pak Rahmat dulu kerja apa? Tanya seorang penjual gorengan bernama Bu Siti suatu hari. Kakek itu hanya tersenyum kecil. Dulu kerja serabutan saja, Bu. Jawaban itu selalu sama, pendek dan sederhana. Namun ada satu hal yang membuat orang kadang heran. Meski tubuhnya terlihat tua dan kurus, gerakan Pak Rahmat selalu stabil dan kuat. Ketika ia mengangkat panci kolak yang besar, tangannya tidak pernah gemetar. Saat mendorong gerobak berat, langkahnya tetap mantap. Beberapa pemuda yang sering nongkrong di dekat lampu merah juga memperhatikannya. Itu kakek kuat juga ya, bisik salah satu dari mereka. Tua-tua tapi masih kuat dorong gerobak begitu, jawab yang lain. Pak Rahmat tidak pernah memperhatikan mereka. Ia tetap fokus melayani pembeli sambil sesekali mengucapkan terima kasih. Namun sore itu, suasana mulai berubah. Di ujung jalan, suara motor berisik terdengar mendekat. Beberapa motor berhenti mendadak di dekat deretan pedagang. Para pengendara motor itu bertubuh besar, bertato, dan wajah mereka terlihat kasar. Orang-orang yang melihat langsung tahu siapa mereka. Preman pasar. Pedagang di sekitar sana langsung saling berpandangan. Beberapa terlihat cemas. Salah satu pria bertato turun dari motor. Ia berjalan santai sambil menatap satu persatu gerobak pedagang. Langkahnya akhirnya berhenti, tepat di depan gerobak Pak Rahmat. Pak Rahmat tetap tersenyum seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun para pedagang lain mulai khawatir. Karena semua orang tahu, jika para preman itu datang, biasanya bukan untuk membeli takjil. Mereka datang untuk meminta uang keamanan. Dan kali ini, sepertinya target pertama mereka adalah gerobak kecil milik Pak Rahmat. Pria bertato itu mengetuk gerobak pelan dengan jarinya. Tok, tok, tok. Pak Tua, katanya dengan suara rendah namun mengancam. Baru jualan di sini ya. Pak Rahmat mengangkat wajahnya perlahan dan menatap pria itu dengan tenang. Iya, nak, ada yang bisa saya bantu. Para pedagang di sekitar menahan napas. Mereka tahu, biasanya percakapan seperti ini tidak akan berakhir baik. Namun tidak ada yang menyangka bahwa kakek penjual takjil sederhana itu sebenarnya menyimpan masa lalu yang sangat berbeda dari yang orang bayangkan. Dan pertemuan sore itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah dilupakan oleh seluruh pasar. Pria bertato itu berdiri tepat di depan gerobak Pak Rahmat. Tubuhnya besar, lengannya penuh tato bergambar naga dan tengkorak. Jaket kulit hitamnya terbuka, memperlihatkan kaos kusam di dalamnya. Ia menatap Pak Rahmat dari atas sampai bawah.
Pak Tua, jualan di sini harus ikut aturan, katanya pelan, tapi nadanya jelas menekan. Pak Rahmat tetap berdiri tenang di balik gerobaknya. Aturan apa, nak? Tanyanya lembut. Pria itu tersenyum miring. Ia melirik teman-temannya yang masih duduk di atas motor sambil memperhatikan. Aturan keamanan, jawabnya. Biar aman jualan di sini. Para pedagang di sekitar langsung menunduk pura-pura sibuk. Mereka sudah sering melihat kejadian seperti ini. Biasanya para pedagang hanya menyerahkan uang agar tidak terjadi masalah. Bu Siti yang berjualan gorengan di sebelah Pak Rahmat tampak gelisah. Pak Rahmat, biasanya kasih saja sedikit, bisiknya pelan. Namun Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Ia mengambil sendok, mengaduk kolak pisang di dalam panci dengan gerakan santai. Aroma gula merah dan santan menguar di udara. Pria bertato itu mulai tidak sabar. Pak Tua, jangan pura-pura tidak ngerti, katanya sambil mengetuk gerobak lebih keras. Tok, tok, setiap pedagang di sini bayar. Cuma 50.000 sehari. Beberapa pembeli yang sedang mengantre mulai menjauh perlahan. Mereka tidak ingin ikut terlibat masalah. Pak Rahmat akhirnya mengangkat wajahnya. Senyumnya masih sama, tenang dan lembut. Maaf, nak, katanya pelan. Saya hanya penjual kecil. Untungnya tidak seberapa. Pria itu menyipitkan mata. Jadi, tidak mau bayar. Pak Rahmat tidak menjawab langsung. Ia justru mengambil satu mangkuk plastik, menuangkan kolak hangat ke dalamnya, lalu menambahkan potongan pisang dan sedikit santan di atasnya. Kemudian ia menyodorkan mangkuk itu kepada pria bertato tersebut. Kalau mau, silakan coba kolaknya dulu, kata Pak Rahmat. Baru saja matang. Teman-teman si preman langsung tertawa dari kejauhan. Woi, Bang Rudi, ditawarin kolak. Teriak salah satu dari mereka sambil tertawa keras. Ternyata pria bertato itu bernama Rudi, salah satu preman yang cukup dikenal di kawasan pasar. Rudi tidak ikut tertawa. Ia justru terlihat semakin kesal. Tangannya menepis mangkuk itu hingga hampir jatuh. Jangan main-main sama gue, Pak Tua, katanya dengan suara lebih keras. Beberapa pedagang mulai makin tegang. Mereka takut Rudi akan mulai membuat keributan. Namun Pak Rahmat tetap tidak berubah. Ia hanya meletakkan kembali mangkuk kolak itu di atas gerobak. Kalau tidak suka kolak, tidak apa-apa, katanya santai. Jawaban itu membuat Rudi benar-benar tersinggung. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Pak Rahmat. Lo berani juga ya lawan gue, gumamnya. Suasana di sekitar mendadak sangat sunyi. Semua orang memperhatikan. Beberapa orang sudah bersiap kalau keributan benar-benar terjadi. Namun yang membuat semua orang heran adalah Pak Rahmat tidak terlihat takut sedikit pun. Tatapannya tetap tenang, bahkan senyumnya masih ada. Hal itu justru membuat Rudi merasa semakin dipermalukan di depan teman-temannya. Ia meraih kerah baju Pak Rahmat dengan kasar. Dengar baik-baik, Pak Tua, katanya dengan suara dingin. Kalau besok masih mau jualan di sini, lo harus bayar. Gerobak kecil itu sedikit berguncang ketika Rudi menariknya. Beberapa gelas plastik hampir jatuh. Para pedagang menahan napas. Namun saat tangan Rudi masih memegang kerah baju Pak Rahmat, Rudi masih menatap tangannya sendiri dengan wajah bingung. Jari-jarinya terasa aneh, seperti kebas dan lemas. Ia mencoba mengepalkannya beberapa kali, tetapi sensasinya tetap tidak normal. Apa-apaan ini, gumamnya pelan. Teman-temannya yang masih duduk di atas motor mulai turun satu persatu. Bang Rudi, kenapa? Tanya salah satu dari mereka. Rudi tidak langsung menjawab. Ia kembali menatap Pak Rahmat yang sekarang sedang menuangkan es buah ke dalam gelas plastik untuk seorang pembeli yang masih berani mendekat. Gerakan kakek itu tetap sama, tenang, tidak terburu-buru. Ini, nak, es buahnya, kata Pak Rahmat ramah kepada pembeli itu. Pembeli tersebut langsung membayar dengan cepat dan pergi sambil sesekali melirik ke arah para preman. Suasana di sekitar masih tegang. Beberapa pedagang berpura-pura sibuk, tapi sebenarnya mereka terus memperhatikan. Rudi akhirnya menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir rasa aneh di tangannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya.
Ah, cuma kesemutan, katanya keras, mencoba terdengar santai. Namun sorot matanya masih penuh kecurigaan. Ia kembali mendekati gerobak Pak Rahmat. Kali ini langkahnya sedikit lebih hati-hati. Pak Tua, katanya sambil menyipitkan mata. Barusan lo ngapain? Pak Rahmat berhenti mengaduk kolak. Ia menatap Rudi dengan wajah polos. Maksudnya, jangan pura-pura, kata Rudi kesal. Tangan gue tadi, kenapa bisa begitu? Pak Rahmat tersenyum kecil. Oh, mungkin karena kamu terlalu tegang, nak, jawabnya ringan. Kalau memegang orang tua terlalu keras, kadang tangan bisa kram. Beberapa pedagang yang mendengar hampir tidak percaya dengan jawaban santai itu. Rudi juga tampak tidak puas. Lo pikir gue bodoh? Katanya. Ia mengangkat tangannya lagi, kali ini ingin mencengkeram bahu Pak Rahmat. Namun sebelum tangannya menyentuh bahu kakek itu, Pak Rahmat sudah sedikit memiringkan tubuhnya. Gerakannya sangat halus, hampir tidak terlihat. Tangan Rudi lewat begitu saja, tidak mengenai apa-apa. Rudi terhuyung sedikit ke depan. Teman-temannya langsung berseru, "Bang!" Rudi cepat-cepat berdiri tegak lagi, wajahnya mulai memerah karena malu. Bagi orang lain, kejadian itu mungkin terlihat seperti gerakan biasa. Tapi Rudi merasakan sesuatu yang berbeda. Refleks Pak Rahmat terlalu cepat, terlalu tepat, seperti orang yang sudah sangat terbiasa menghadapi serangan. Sementara itu, Pak Rahmat hanya mengambil lap kecil dari saku bajunya dan mengelap tangannya. Kalau mau beli takjil, saya senang, katanya tenang. Tapi kalau hanya ingin marah-marah, sebaiknya cari tempat lain. Kata-kata itu membuat teman-teman Rudi saling berpandangan. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Bang, kakek ini aneh deh." Rudi tidak menjawab. Ia masih menatap Pak Rahmat dengan tajam. Di dalam hatinya, rasa kesal bercampur dengan rasa penasaran. Tidak mungkin seorang kakek penjual takjil bisa membuatnya kehilangan tenaga hanya dengan satu sentuhan. Namun perasaan di tangannya tadi, jelas bukan hal biasa. Akhirnya Rudi mendengus kasar. "Dengar ya, Pak Tua," katanya. "Gue kasih waktu sampai besok." Ia menunjuk gerobak Pak Rahmat. "Kalau besok lo masih jualan di sini tanpa bayar, jangan salahin gue kalau gerobak ini gue hancurin." Setelah mengatakan itu, Rudi berbalik dan berjalan menuju motornya. Teman-temannya ikut naik motor. Mesin motor dinyalakan dengan suara keras. Namun sebelum pergi, Rudi menoleh sekali lagi ke arah Pak Rahmat. Kakek itu masih berdiri di tempat yang sama, menata gorengan di atas nampan dengan wajah tenang. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Hal itu justru membuat Rudi semakin kesal. Motor-motor itu akhirnya melaju pergi meninggalkan pasar. Setelah para preman pergi, para pedagang masih berkumpul di sekitar gerobak Pak Rahmat. "Pak Rahmat, besok jangan jualan dulu," kata Bu Siti cemas. Rudi itu orangnya tidak main-main. Pak Rahmat hanya tersenyum kecil sambil merapikan gelas plastik. "Rezeki tidak boleh ditinggalkan, Bu," jawabnya tenang. Seorang pedagang lain menggeleng. "Tapi tadi, saya lihat sendiri." Rudi sampai mundur waktu Bapak sentuh tangannya. Pak Rahmat berhenti sejenak, lalu tertawa pelan. "Ah, mungkin dia cuma kaget saja." Namun para pedagang tidak sepenuhnya percaya. Mereka mulai saling berbisik. Gerakan Pak Rahmat tadi terlalu cepat untuk ukuran orang seusianya. Sementara itu, di tempat lain, Rudi dan teman-temannya berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan. Rudi masih memijat tangannya yang tadi sempat mati rasa. "Bang, itu kakek siapa sebenarnya?" tanya salah satu temannya. Rudi menggeleng pelan. "Gue juga nggak tahu, tapi ada yang aneh." Ia menatap tangannya lagi. "Besok kita datang lagi." Nada suaranya berubah dingin. "Kalau dia cuma pura-pura hebat, gerobaknya gue hancurin." Namun jauh di dalam pikirannya, Rudi masih memikirkan satu hal yang sama sejak tadi. Bagaimana mungkin seorang kakek penjual takjil bisa membuatnya tidak berdaya hanya dengan satu sentuhan ringan? Malam mulai turun dan pasar perlahan sepi. Satu persatu pedagang menutup dagangan mereka. Lampu-lampu jalan menyala,
menerangi trotoar yang mulai lengang. Pak Rahmat juga mulai membereskan gerobaknya. Ia menutup panci kolak, menyusun gelas plastik, lalu mengikat kain penutup di atas gerobak dengan rapi. Gerakannya tetap tenang seperti biasa, seolah kejadian sore tadi bukan masalah besar. Bu Siti masih terlihat khawatir. "Pak Rahmat, Bapak benar-benar tidak takut mereka datang besok?" tanyanya. Pak Rahmat tersenyum lembut. "Takut itu wajar, Bu," katanya. "Tapi kadang orang juga harus tetap melakukan yang benar." Jawaban itu membuat Bu Siti terdiam. Setelah semuanya rapi, Pak Rahmat mulai mendorong gerobaknya meninggalkan pasar. Langkahnya pelan namun stabil. Di jalan yang mulai sepi itu, ia berhenti sebentar di bawah lampu jalan. Kakek itu menghela napas panjang. Untuk sesaat, wajahnya terlihat berbeda. Lebih serius. Matanya menatap kosong ke depan, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya kembali seperti biasa. Tenang, sederhana. Ia kembali mendorong gerobaknya menuju rumah kecil tempat ia tinggal. Sementara itu, di tempat lain, Rudy dan teman-temannya masih duduk di warung kopi. Rudy memukul meja pelan. "Besok sore kita ke sana lagi," katanya tegas. Temannya mengangguk. "Kali ini kita lihat kakek itu sebenarnya siapa." Mereka belum tahu bahwa pertemuan berikutnya dengan Pak Rahmat akan membuat mereka menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, pasar kembali ramai menjelang waktu berbuka. Para pedagang mulai membuka lapak mereka seperti biasa, tetapi suasana terasa sedikit berbeda. Beberapa dari mereka terus melirik ke arah jalan, khawatir para preman akan datang lagi. Seperti biasa, Pak Rahmat tiba dengan gerobaknya. Ia menata kolak, es buah, dan gorengan dengan rapi. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bu Siti mendekat pelan. "Pak Rahmat, mereka pasti datang hari ini," bisiknya. Pak Rahmat hanya tersenyum. "Kalau datang, ya kita sambut saja," jawabnya santai. Tak lama kemudian, suara motor yang keras terdengar dari ujung jalan. Beberapa pedagang langsung saling pandang dengan cemas. Motor-motor itu berhenti di dekat trotoar. Rudy turun dari motornya, diikuti 3 temannya. Matanya langsung tertuju pada satu gerobak yang sama seperti kemarin. Gerobak Pak Rahmat. Rudy berjalan mendekat dengan langkah pelan. Ia berhenti tepat di depan kakek itu. "Pak Tua," katanya dingin. Pak Rahmat mengangkat wajahnya dan tersenyum seperti biasa. "Selamat sore, Nak." Rudy menatapnya tajam. "Jadi, sudah siap bayar hari ini?" Beberapa pedagang menahan napas. Namun Pak Rahmat hanya mengambil mangkuk kecil dan berkata dengan tenang, "Kolak hari ini lebih manis. Mau coba dulu?" Rudy menatap mangkuk kolak yang disodorkan Pak Rahmat. Uap hangat masih naik dari dalamnya. Beberapa detik ia hanya diam. Lalu dengan kesal ia mendorong mangkuk itu kembali ke arah gerobak. "Gue nggak datang buat makan," katanya dingin. Teman-temannya berdiri di belakang sambil menyilangkan tangan, mencoba terlihat menakutkan. "Gue datang buat uang keamanan." Para pedagang di sekitar mulai semakin tegang. Beberapa pembeli bahkan menjauh agar tidak ikut terlibat. Namun Pak Rahmat tetap tenang. Ia meletakkan kembali mangkuk kolak itu dan berkata pelan, "Maaf, Nak, saya tidak punya uang untuk hal seperti itu." Jawaban itu membuat Rudy tertawa sinis. "Berarti lo memang cari masalah." Ia melangkah lebih dekat ke gerobak. Tangannya terangkat, kali ini seolah siap membalikkan seluruh gerobak takjil itu. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh gerobak, Pak Rahmat berkata pelan, "Kalau kamu marah, tidak apa-apa. Tapi jangan rusak makanan orang yang ingin berbuka." Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa membuat Rudy berhenti sejenak. Untuk sesaat, tangan besar bertato itu terhenti di udara. Rudy mengerutkan kening. Tangannya masih terangkat di atas gerobak, siap membalikkan semuanya. "Jangan atur gue, Pak Tua," katanya kesal. Namun saat ia mencoba mendorong gerobak itu, Pak Rahmat bergerak, bukan gerakan kasar. Ia hanya memegang pergelangan tangan Rudy sebentar, sangat cepat dan ringan.
Tapi seketika itu juga tubuh Rudy terasa seperti kehilangan keseimbangan. Tanpa sadar ia mundur 2 langkah. Teman-temannya langsung kaget. Bang Rudy. Para pedagang yang melihat kejadian itu juga terdiam. Mereka tidak benar-benar melihat apa yang dilakukan Pak Rahmat. Gerakannya terlalu cepat dan terlalu halus. Sementara itu, Pak Rahmat sudah kembali berdiri santai di belakang gerobaknya. Ia bahkan sempat merapikan nampan gorengan yang sedikit bergeser. Rudy menatapnya dengan wajah tidak percaya. "Loh, barusan ngapain?" katanya dengan suara pelan tapi penuh amarah. Pak Rahmat tersenyum tipis. "Saya hanya menjaga supaya gerobak ini tidak jatuh, Nak." Jawaban itu membuat suasana semakin aneh. Karena sekarang, bukan hanya para pedagang yang mulai curiga. Rudy dan teman-temannya juga mulai sadar bahwa kakek penjual takjil ini mungkin bukan orang biasa. Wajah Rudy mulai memerah. Ia merasa dipermalukan di depan teman-temannya dan para pedagang. "Jangan main trik sama gue, Pak Tua," bentaknya. Ia melangkah maju lagi, kali ini lebih agresif. Namun teman-temannya mulai ragu. "Bang, kayaknya kakek ini bukan orang biasa," bisik salah satu dari mereka. Rudy tidak mau mendengar. "Diam," katanya kesal. Ia mengangkat tangannya lagi, siap mendorong Pak Rahmat. Namun Pak Rahmat tetap berdiri tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Ia hanya berkata pelan, "Anak muda, marah tidak akan menyelesaikan apa-apa." Kalimat sederhana itu justru membuat Rudy semakin tersulut. Ia menyerang dengan dorongan keras. Tapi dalam sekejap, Pak Rahmat menggeser tubuhnya sedikit. Gerakan itu begitu sederhana, namun cukup membuat Rudy kehilangan keseimbangan lagi. Bruk, Rudy hampir jatuh ke depan dan harus ditahan oleh temannya. Para pedagang terkejut. Sekarang mereka yakin gerakan Pak Rahmat bukan kebetulan. Rudy berdiri kembali dengan wajah penuh amarah dan malu. Ia menepis tangan temannya yang mencoba menahannya. Para pedagang di sekitar mulai berbisik pelan. "Itu bukan gerakan orang biasa," kata salah satu dari mereka. "Iya, seperti orang yang pernah belajar bela diri," jawab yang lain. Bu Siti menatap Pak Rahmat dengan heran. Selama ini ia hanya mengenal kakek itu sebagai penjual takjil yang pendiam. Namun sekarang semuanya terlihat berbeda. Sementara itu, Rudy mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia mencoba menyentuh Pak Rahmat, kakek itu selalu bergerak sedikit lebih cepat. Bukan hanya cepat, gerakannya tepat, seperti orang yang sudah sangat terlatih. Rudy mengatupkan rahangnya. "Baik, Pak Tua," katanya dengan nada dingin. Ia menatap Pak Rahmat tajam. "Sepertinya lo memang mau cari masalah besar." Namun Pak Rahmat hanya menghela napas pelan. "Masalah sering datang karena orang memaksakan sesuatu yang bukan haknya," jawabnya tenang. Kata-kata itu membuat suasana kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, Rudy mulai merasa bahwa kakek sederhana di depannya mungkin menyimpan masa lalu yang tidak diketahui siapapun di pasar itu. Rudy menatap Pak Rahmat dengan mata membara. Ia merasa harga dirinya tercoreng di depan teman-temannya. "Besok, gue pastikan lo bayar," ancamnya sambil menunjuk gerobak kecil itu. Pak Rahmat hanya mengangguk perlahan, tanpa terlihat takut. "Kalau memang harus begitu, Nak, mari kita lihat besok," jawabnya tenang. Teman-teman Rudy mulai saling pandang, jelas bingung dan ragu. Mereka tahu, kakek ini bukan sembarang orang. Sementara para pedagang di sekitar mulai menarik napas lega, tetapi tetap waspada. Malam itu, bisikan kekhawatiran terdengar di antara mereka. Besok pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Dan di sudut pasar yang sepi, mata Pak Rahmat menatap jalan. Ada kilatan kenangan di matanya, seolah ia sudah menunggu momen itu sejak lama. Malam itu, suasana di pasar sudah sunyi. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, angin membawa aroma sisa makanan dan debu ringan. Pak Rahmat menata gerobaknya di halaman rumah kecilnya. Ia membersihkan panci, menyusun gelas plastik, dan menutup takjil yang tersisa dengan rapi. Namun di balik ketenangannya, matanya menatap jauh keluar jendela, penuh fokus.
Ada sesuatu yang ia persiapkan, sesuatu yang mungkin akan mengejutkan orang-orang besok. Di kamar kecilnya, ia membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, ada beberapa benda yang tampak sederhana, tapi jelas bukan untuk main-main, buku-buku kuno, gulungan kain, dan beberapa benda kecil yang berkilau samar. Pak Rahmat menarik napas dalam-dalam, lalu menutup kotak itu. Suaranya lirih, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Besok, semuanya akan terlihat jelas. Di luar, bulan bersinar samar. Tak seorang pun tahu, malam itu adalah malam persiapan bagi seorang kakek penjual takjil yang ternyata menyimpan kekuatan yang tak biasa. Keesokan harinya, pasar kembali riuh menjelang sore. Pedagang menata dagangan mereka, aroma gorengan, kolak, dan es buah bercampur di udara hangat. Namun suasana kali ini terasa berbeda, ketegangan masih menyelimuti setiap sudut pasar. Semua orang tahu, preman Rudi kemungkinan besar akan kembali. Seperti biasa, Pak Rahmat muncul dengan gerobaknya yang sederhana. Gerakan tangannya luwes saat menata kolak dan gorengan, wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum kecil kepada pembeli yang datang. Namun di matanya terselip keseriusan yang jarang terlihat, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, suara motor berisik terdengar dari kejauhan. Rudi muncul diikuti 3 temannya, wajahnya masih merah karena malu dan marah setelah kejadian kemarin. Teman-temannya terlihat ragu, tetapi Rudi tidak ingin mundur. Mereka menepi di dekat gerobak Pak Rahmat. "Pak Tua," Rudi memulai dengan nada dingin dan menantang. "Gue bilang besok lo bayar, atau gue hancurin gerobak lo." Pak Rahmat menatap Rudi tanpa berkedip. Senyumnya tenang, lembut seperti biasa. "Nak, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang benar. Tapi kalau maksudmu hanya menakut-nakuti, mungkin kita harus bicara lebih jujur," jawabnya pelan. Rudi menatap kakek itu penuh curiga. Ia melangkah maju, tangan terangkat siap mendorong gerobak. Teman-temannya mencoba menahannya, tapi Rudi sudah terlalu marah. Namun sebelum tangannya menyentuh gerobak, Pak Rahmat bergerak, tidak cepat seperti serangan, tapi tepat dan lembut. Seketika Rudi kehilangan keseimbangan, hampir terjatuh ke depan. Teman-temannya terkejut. "Bang, apa-apaan itu?" teriak salah satu dari mereka. Pak Rahmat hanya berdiri di tempatnya, menata nampan gorengan yang sedikit bergeser, dan berkata dengan suara lembut, "Anak muda, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Tenanglah, maka semuanya bisa berjalan baik." Rudi menatap kakek itu dengan rasa tidak percaya bercampur amarah. Ia mulai menyadari, orang tua ini bukanlah penjual takjil biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Teman-temannya pun mulai mundur sedikit, ketakutan mulai muncul di wajah mereka. Para pedagang yang menyaksikan semuanya hanya bisa menahan napas, takut jika terjadi sesuatu yang lebih serius. Pak Rahmat menatap jalan menuju gerobaknya, lalu menunduk sebentar, seperti mengingat sesuatu dari masa lalunya. Senyum tenang itu tetap ada, tapi di matanya kini tampak kilatan tekad. "Kalau memang harus terjadi, biarlah semuanya terlihat," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Rudi menahan amarahnya dan mencoba berdiri tegak lagi, tapi rasa penasaran dan ketakutan mulai bercampur. Ia sadar bahwa ia sedang menghadapi seseorang yang kekuatannya jauh lebih besar dari yang terlihat. Suasana menjadi hening sejenak, hanya terdengar angin dan suara langkah kaki para pembeli yang mundur. Semua menunggu, baik para pedagang, Rudi, maupun Pak Rahmat. Dan pada saat itu, pasar kecil itu berubah menjadi arena diam yang menegangkan, di mana seorang kakek penjual takjil sederhana memegang rahasia yang bisa membuat preman bertato seperti Rudi tak berdaya sepenuhnya. Pak Rahmat menatap Rudi dengan tatapan tajam namun damai. "Nak, kadang, kekuatan terbesar bukan yang terlihat dari luar, tapi yang muncul ketika kita benar-benar perlu," katanya. Rudi terdiam, hatinya mulai gemetar. Ia tidak tahu harus marah atau takut. Yang jelas, pertemuan sore itu akan mengubah segalanya, bagi preman, bagi para pedagang, dan bagi kakek yang tampak sederhana itu.
Sekali lagi, senyum Pak Rahmat muncul, tapi kali ini senyum itu bukan hanya ramah, melainkan penuh kekuatan yang menandai bahwa hari itu, tidak ada yang akan melawan gerobaknya tanpa konsekuensi. Dan pasar kecil itu, untuk pertama kalinya, benar-benar menyaksikan bahwa seorang kakek penjual takjil ternyata memiliki masa lalu yang menakutkan bagi siapapun yang mencoba menantangnya. Matahari sore mulai merendah di langit, memantulkan cahaya jingga ke setiap sudut pasar. Semua orang masih menahan napas. Suasana tegang, tapi ada rasa kagum yang mulai muncul di antara para pedagang. Mereka tahu, pertemuan hari itu bukan sekadar pertengkaran biasa, itu adalah pelajaran tentang kekuatan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Rudi masih berdiri di depan gerobak Pak Rahmat, wajahnya merah karena malu dan marah. Tangan besarnya masih gemetar sedikit, dan teman-temannya mulai mundur perlahan. Rasa takut yang aneh mulai merayapi pikiran mereka. Mereka belum pernah merasakan kekuatan seperti ini. Pak Rahmat menatap Rudi dengan mata tenang, namun sorotannya penuh arti. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas. Nak, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri. Kekuatan bukan hanya untuk menakut-nakuti orang lain. Tapi kalau ada yang mencoba merusak, aku harus menjaga yang lemah. Rudi menatap wajah kakek itu, bingung. Ada sesuatu yang membuatnya ingin melawan, tapi tubuhnya seolah menolak. Tubuhnya kaku, jantungnya berdebar, dan rasa hormat yang tidak diinginkan mulai muncul di hatinya. Pak Rahmat melangkah perlahan ke arah gerobaknya, mengatur nampan dan gelas kolak dengan gerakan santai. Tapi setiap langkahnya terasa memiliki aura yang menenangkan sekaligus menakutkan. Gue tidak ngerti, gumam Rudi. Lo siapa sebenarnya? Pak Rahmat tersenyum tipis, menatap jauh ke arah jalan yang lengang. Ia membuka sedikit baju koko di bagian leher, memperlihatkan sebuah kalung sederhana yang tampak usang. Sebuah simbol kecil yang hanya akan dimengerti oleh mereka yang pernah menempuh jalan yang sama dengannya. Dulu, aku bukan penjual takjil, ucapnya lirih. Aku belajar sesuatu yang harus dijaga. Dan kini, ilmu itu ada pada yang layak mewarisinya. Nak, kau mungkin akan melihat besok, siapa yang seharusnya menghormati siapa. Rudi terdiam, tubuhnya lemas, hatinya campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran. Teman-temannya menatapnya, jelas tidak berani maju. Mereka sadar, kakek ini bukan orang biasa, dan gerakan kecilnya kemarin, yang hampir tak terlihat, hanyalah sebagian kecil dari kemampuan yang sesungguhnya. Pak Rahmat kembali menata gerobaknya, mengusap panci kolak, dan menatap Rudi sekali lagi. Kalau kau datang lagi dengan niat merusak, aku tidak akan menahannya dengan ringan. Tapi kalau kau datang dengan niat belajar, mungkin aku bisa menunjukkan jalan yang benar. Rudi tidak bisa bicara. Kata-kata itu menusuk rasa bangga dan amarahnya. Ia tahu, kali ini ia benar-benar menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat, dan yang lebih penting, seseorang yang memiliki prinsip. Para pedagang di sekitar menghela napas lega. Beberapa mulai bersorak pelan di dalam hati mereka, karena tidak ada yang terluka dan kakek sederhana itu tetap aman dengan gerobaknya. Pak Rahmat menatap matahari yang mulai tenggelam, lalu tersenyum tipis. Malam akan datang, tapi besok akan menjadi hari di mana preman pasar yang paling berani akan belajar pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan memang benar, Rudi, dengan tubuh besar dan tato menakutkan, telah menjadi saksi pertama dari sebuah rahasia besar. Kakek penjual takjil itu adalah pewaris ilmu yang membuat preman sebesar apapun tak berkutik jika niatnya salah. Pasar kecil itu kini tahu satu hal penting, tidak semua orang tua tampak lemah. Di balik senyum sederhana, terkadang ada kekuatan yang mampu mengubah segalanya, dan Pak Rahmat membuktikannya dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan ilmu yang diwarisi dari masa lalunya yang penuh rahasia.